Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberi waktu luang untuk menuntut ilmu syar'i, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk memperdalam pemahaman kita dalam ilmu agama, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, ya. Mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi, ya. Maka ilmu agama ini adalah warisan para nabi dan para rasul, ya. Maka menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mempelajari ilmu syar'i dan kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Masyaallah ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari bersama satu pembahasan, yaitu tentang, ya, permasalahan salat, ya. Kita akan pelajari bersama tentang permasalahan salat, terutama berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, ya, beberapa kesalahan terkait dengan ibadah salat, ya. Beberapa kekeliruan atau beberapa kesalahan berkaitan dengan ibadah salat, ya. Di mana pada beberapa waktu yang lalu, ya, kita telah menyampaikan beberapa kesalahan terkait dengan ibadah salat. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan, ya. Kita akan melanjutkan beberapa kesalahan yang lain berkaitan dengan ibadah salat, ya. Maka di antara kesalahan, ya, berkaitan dengan ibadah salat adalah isti'jalu ba'dil a'immah bis salat, ya. Bahwa sebagian imam itu, ya, tergesa-gesa dalam melaksanakan salat, ya. Sebagian dari imam, ya, itu tergesa-gesa dalam melaksanakan salat. Wa adamul tuma'ninati, ya, dan tidak tumakninah, ya, tidak tumakninah dalam melaksanakan salat tersebut. Ya, kita lihat terkadang sebagian imam itu ketika melaksanakan salat, ya, menjadi imam itu tergesa-gesa atau terlalu cepat dalam melaksanakan salat tersebut, ya, dan tidak tumakninah, ya, tidak tumakninah dalam melaksanakan salat. Terutama, ya, ketika di bulan Ramadan misalnya, ya, ketika melaksanakan salat tarawih dengan rakaat yang banyak, ya, bisa jadi, ya, 23 rakaat atau terlebih, tetapi pelaksanaannya sangat cepat sekali, ya. Pelaksanaannya sangat cepat sekali, ya, sehingga tidak tumakninah, ya, tidak tenang dalam melaksanakan salat tersebut. Mungkin termasuk kesalahan, ya, termasuk kesalahan dalam melaksanakan salat. Di mana tumakninah itu termasuk
rukun salat ya. Tumakninah ya, tenang dalam salat itu termasuk rukun salat. Maka salat tidak sah tanpa tumakninah ya. Salat itu tidak sah jika seorang tidak tenang dalam gerakan-gerakannya. Maka ketika berdiri dia harus tenang. Ketika ruku ya, dia harus tumakninah, harus tenang. Ketika i'tidal ya, dia harus tenang dalam berdiri. Ketika sujud juga harus tenang ya. Tenang, tumakninah, membaca bacaan ketika sujud ya. Barulah dia bangkit ya dari sujud dan seterusnya. Dalam gerakan-gerakan salat harus tenang, tumakninah, dan tidak boleh untuk tergesa-gesa ya. Ya, apabila tergesa-gesa dalam melaksanakan salat ya, tidak tenang dalam melaksanakan salat, tidak tumakninah, itu bisa membatalkan salat ya. Bisa membatalkan salat. Misalnya dia ruku ya, dia ruku belum tenang ya, belum tumakninah, belum tenang. Ketika ruku dia sudah berdiri ya. Kemudian ketika berdiri i'tidal dia belum tenang, belum tumakninah, sudah sujud ya. Sujud belum tumakninah, belum tenang, dia sudah bangkit dari sujudnya. Maka ini bisa membatalkan salat, bisa membatalkan salatnya ya, karena tumakninah termasuk rukun salat ya, dan salat tidak sah apabila tidak ada tumakninah di dalamnya ya. Maka ketika salat ya tarawih misalnya ya, lebih baik rakaatnya lebih sedikit, misalnya 11 rakaat ya, 11 rakaat tapi tumakninah ya, 11 rakaat misalnya tumakninah, daripada 20 rakaat atau 30 rakaat tapi tidak ada tumakninah di dalamnya ya. Kemudian disebutkan wa adamu tamkinil ma'mum minat tumakninati bis shalah, dan imam tidak memberikan kesempatan ya, imam tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk tumakninah dalam salatnya ya. Jadi imam terkadang terlalu cepat salatnya sehingga makmum juga tidak bisa tumakninah ya. Ketika imamnya terlalu cepat, maka makmum juga tidak bisa tumakninah, tidak bisa tenang dalam salatnya. Wa qiraatil Fatihah, dan imam tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Terkadang itu rakaat ketiga misalnya ya, rakaat ketiga atau rakaat keempat, imam berdirinya cuma sebentar sekali ya, tidak memberikan kesempatan ya, tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah ya, karena berdirinya terlalu pendek ya, terlalu singkat ya. Maka hendaknya imam itu ya tidak terlalu cepat dalam salatnya ya, dan memberikan kesempatan kepada makmum untuk tumakninah, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah ya, dan bacaan salat yang lain ya. Khasatan fi rakaat al-akhirah, terutama di rakaat-rakaat akhir ya. Seringkali imam itu tidak tumakninah di rakaat-rakaat akhir ya, rakaat ketiga, rakaat keempat ya. Terkadang itu seringkali tidak tumakninah, terlalu cepat ya, sehingga makmumnya juga tidak bisa tumakninah di dalamnya. Masyarul muslimin, bukan Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari ya. Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan orang yang keliru dalam salatnya ya. Ada seorang yang keliru dalam salatnya, kemudian Nabi mengajarinya ya. Ada seorang yang keliru dalam salatnya, kemudian Nabi mengajarinya. Nabi bersabda, "Tumarka hatta tatma'inna raki'an" ya. Kemudian rukuklah sampai engkau tenang dalam rukukmu ya. Rukuklah ya, rukuklah sampai engkau tenang dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman ya. Kemudian bangkitlah dari rukuk ya, bangkit dari rukuk sampai engkau tenang dalam berdiri ya. Bangkitlah dari rukuk sampai engkau tenang dalam berdiri. Maksudnya ketika i'tidal berdiri, ketika i'tidal juga harus tenang ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam sujudmu. Ini menunjukkan bahwasanya tumakninah itu wajib ya.
Tumaninah itu wajib di dalam salat ya, dan termasuk rukun di antara rukun-rukun salat ya. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesalahan ya, di antara kesalahan ketika salat adalah raf'ul qadamaini fi sujud ya. Raf'u al-qadamaini fi sujud. Mengangkat telapak kaki ketika sujud ya. Mengangkat telapak kaki ketika sujud ya. Ya, sebagian dari saudara-saudara kita itu ada ketika sujud itu telapak kakinya itu diangkat ya, telapak kakinya diangkat. Dimana seharusnya telapak kaki itu ditempelkan ya, ditempelkan di lantai dan jari-jari kaki itu mengarah ke kiblat. Itu yang disyariatkan ya, yang dianjurkan, yang dituntunkan itu yaitu ketika sujud itu telapak kaki itu menempel di lantai ya, telapak kaki menempel di lantai dan jari jemari kaki diarahkan ke arah kiblat. Tapi sebagian ya saudara-saudara kita itu ada yang mengangkat telapak kakinya ya ketika sujud, tidak ditempelkan ke lantai ya. Wa hadza khilaful ma'muri bihi. Wa hadza khilafu al-ma'muri bihi, dan ini menyelisihi apa yang diperintahkan ya. Menyelisih apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW. Lima thabata fi sahihaini an Ibni Abbasin, sebagaimana telah tetap dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, telah tetap dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umira an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk sujud itu, ketika sujud itu di atas 7 anggota badan. Itu 7 anggota badan ini harus menempel di lantai ya. Wajib ya. Wajib 7 anggota badan itu ya, 7 anggota badan itu harus menempel di lantai atau di karpet ya ketika salat ya. Wala yakuffa sya'ran, dan supaya tidak mengikat rambut ya, supaya tidak mengikat rambut, yaitu seorang laki-laki ya, terutama seorang laki-laki ketika salat itu jangan sampai menahan rambutnya ya, jangan sampai mengikat rambutnya. Jangan sampai mengikat rambutnya atau misalnya mengkucir rambutnya misalnya atau mengikat rambutnya, ini termasuk dilarang ya. Dibiarkan saja ya, rambut bagi laki-laki ketika sholat itu dibiarkan ya, tidak dikucir ya, tidak diikat ya. Nabi melarang dari mengikat rambut ketika ya sholat ya. Wala thawban, dan supaya tidak menyingsingkan baju ya, atau melipat baju atau pakaian. Jadi tidak diperbolehkan melipat ya baju atau pakaian ketika sholat. Maka janganlah kita melipat pakaian kita, misalnya lengan baju dilipat atau disingsingkan ya, itu termasuk dilarang ya, dilarang oleh Nabi SAW. Demikian juga misalnya celana, misalnya celana jangan dilipat ya, celana jangan dilipat ya, jangan disingsingkan ya, dibiarkan begitu saja. Maka isbal ya, isbal itu tidak boleh, dilipat juga tidak boleh ya. Jadi kita sholat ya, celana ya tidak boleh isbal, tidak boleh sampai di bawah mata kaki, tapi dilipat pun juga tidak boleh ya. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Maka 7 anggota badan tersebut ya, 7 anggota badan tersebut adalah al-jabhatu, yaitu dahi. Jadi dahi itu harus menempel di lantai ya. Ketika sholat ya, ketika sujud ya, ketika sujud dahi itu harus menempel di lantai. Dahi termasuk hidung ya, dahi termasuk hidung, karena Nabi berisyarat kepada
Nabi berisyarat juga kepada hidung beliau. Maka dahi dan hidung ya, dahi dan hidung itu harus menempel di lantai ketika sujud. Wal yadain, dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu harus menempel di lantai ketika sujud. Warukbataini, dan kedua lutut ya, kedua lutut harus menempel di lantai. Warijlaini, dan dua telapak kaki ya. Jadi telapak kaki itu harus menempel di lantai ya, jangan sampai diangkat ya. Terus sebagian orang ketika sujud ya telapak kakinya diangkat ya, maka ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya. Fal musalli ma'murun bisujudi ala rijlaini, maka orang yang salat itu diperintahkan untuk sujud di atas dua telapak kakinya ya. Ketika sholat itu, terutama ketika sujud itu, telapak kaki harus ditempelkan di lantai ya. Ketika sujud, telapak kaki harus ditempelkan di lantai. Wa suratu dzalika, dan bentuknya bentuk menempelkan telapak kaki itu adalah an yaj'ala asabi rijlaihi muttajihatan ilal qiblah. Itu menjadikan jari jemarinya ya, menjadikan jari jemari kaki itu ya menghadap ke arah kiblat ya. Menjadikan ya jari jemari kaki ya, menjadikan jari jemari kaki itu diarahkan ke arah kiblat. Ini bentuk yang sempurna ya, bentuk yang sempurna dalam menempelkan telapak kaki di lantai ya, menjadikan jari jemari kaki itu menghadap ke arah kiblat ya. Minimal telapak kaki itu menempel di lantai ya, minimal menempel di lantai. Dan lebih sempurna lagi kalau jari jemari kaki itu diarahkan ke arah kiblat ya. Ini adalah diantara kesalahan di dalam salat ya. Kemudian sini beliau mengatakan wahadul ijza ya, wahadul ijza an yad'a juz'an min kulli qadamin 'ala ardi. Dan kadar mencukupi maksudnya kadar minimal ya. Kadar minimal adalah meletakkan sebagian dari telapak kaki itu di tanah atau di lantai. Ini kadar minimalnya. Kadar mencukupinya. Kadar minimalnya itu ketika sujud telapak kaki itu harus menempel di lantai. Itu kadar minimalnya. Jangan sampai diangkat ya. Minimal itu telapak kaki harus menempel di lantai. Kedua telapak kaki itu menempel di lantai. Yang paling sempurna yang tadi itu paling sempurna jari jemari kaki diarahkan ke arah kiblat, itu yang paling sempurna. Tapi minimal sebagian dari telapak kaki, kedua telapak kaki itu ya menempel ke lantai ya. Fa in rafa'a ihdahuma lam yasih sujuduhu. Dan apabila salah satu dari telapak kaki itu diangkat ya, apabila salah satu dari telapak kaki itu diangkat, lam yasih sujuduhu, maka sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Jadi kalau misalnya telapak kakinya diangkat, kedua-duanya diangkat, atau salah satu telapak kaki itu diangkat ketika sujud, maka tidak sah sujudnya ya, tidak sah sujudnya ya. In istaghraqa ar-raf'u muddata sujudihi, apabila ya di seluruh sujudnya itu ya kakinya itu terus diangkat ya. Apabila di seluruh sujudnya itu kakinya terus diangkat, telapak kakinya terus diangkat, maka sujudnya tidak sah ya, dan ini bisa membatalkan sholatnya ya. Mungkin di antara hal yang hendak kita ketahui ya, maksudnya ada 7 anggota badan yang harus menempel di lantai ketika kita melaksanakan sholat ya, ketika sujud ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesalahan ketika sholat adalah raf'us sauti bil qira'ah.
raf'us sauti bi al-qiraah, mengeraskan suara ketika membaca bacaan salat ya. Mengeraskan suara ketika membaca bacaan salat. Misalnya seorang makmum dia mengeraskan bacaan salatnya ya. Makmum itu dia mengeraskan bacaan salatnya. Terkadang ketika kita salat berjamaah ya, di samping kita ada orang yang salat, tapi dia membaca bacaan salatnya itu dikeraskan. Maka itu satu kesalahan ya, satu kesalahan yang hendaknya dijauhi. Karena makmum itu bacaannya disirkan ya. Makmum itu bacaannya disirkan, dipelankan, jangan dikeraskan. Kalau dikeraskan akan mengganggu makmum di sebelahnya. Biasanya sholat duhur atau sholat asar sebagai makmum, ya bacaannya dipelankan. Ya, dia sendiri yang mendengarnya ya. Atau sekedar menggerakkan bibirnya, sekedar menggerakkan lisannya untuk mengucapkan bacaan-bacaan salat tadi. Jangan sampai dikeraskan. Kalau dikeraskan itu akan mengganggu makmum yang lain ya. Ya. Wa tashwishu ala man haulahu, dan mengganggu orang-orang sekitarnya. Jadi dia mengeraskan bacaannya sehingga orang-orang sekitarnya itu terganggu ya. Wal mustahabbu an yusmi'a nafsahu. Dan yang disunahkan ketika membaca bacaan salat itu sekedar didengar oleh dirinya sendiri ya. Ketika kita membaca bacaan salat sebagai makmum ya, misalnya, maka yang disunahkan, yang dianjurkan itu sekedar kita membaca itu kita sendiri yang mendengar bacaan salat tersebut ya. Atau sekedar menggerakkan lisan, sekedar menggerakkan bibir untuk mengeluarkan huruf sesuai makhrajnya ya dalam bacaan salat tersebut, itu sudah cukup ya. Itu sudah cukup ya. Jangan sampai dikeraskan sehingga mengganggu makmum yang lainnya ya. Walaysa lahu an yajhara jahran yu'dhi taliyan lil Qur'an aw musalliyan, dan tidak boleh baginya untuk mengeraskan bacaannya. Tidak boleh baginya untuk mengeraskan bacaannya sehingga mengganggu ya orang salat yang lainnya ya. Waqad akhraj al-Bukhari wa Muslim an Imran ibn Husain. Dan sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis dari Imran ibn Husain ya. Imam Bukhari dan Muslim itu telah meriwayatkan hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat duhur ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat duhur. Salat duhur itu bacaannya disirkan. Salat duhur itu bacaannya dipelankan ya, tidak dikeraskan ya. Faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu bisabbihisma rabbikal a'la. Maka ada seorang laki-laki yang membaca di belakang Nabi, itu membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika salat duhur Nabi menjadi imam ya. Salat duhur Nabi menjadi imam, ternyata ada seorang makmum itu mengeraskan bacaannya di belakang Nabi, membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la ya, surah al-a'la ya. Falamma insarafa qala, maka ketika salat sudah selesai Nabi bertanya, ayyukum qara'a aw ayyukum al-qari, siapakah di antara kalian yang tadi membaca surah al-a'la ya? Siapakah di antara kalian yang tadi membaca surah al-a'la tersebut ya? Faqala rajulun ana, maka laki-laki tadi itu menjawab ya. Laki-laki itu menjawab, saya wahai Rasulullah ya, saya yang membaca
saya yang membaca surah tersebut ya. Faqala, maka Rasul bersabda, qad dhanantu anna ba'dakum khala janiha. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa sebagian kalian telah mengalahkan bacaanku ya. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa sebagian kalian telah mengalahkan bacaanku, yaitu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia itu mengalahkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ketika salat ya, salat sirriyah ya, salat zuhur misalnya atau salat asar misalnya ya, makmum ya memelankan bacaannya ya. Jangan sampai dikeraskan sehingga mengganggu makmum yang lainnya ya. Kemudian sini disebutkan, man kana yaqra'ul Qur'an wan nasu yusalluna tatawwu'an falaysa lahu an yajhara jahran yashghaluhum bihi. Barang siapa yang baca Al-Qur'an ya, barang siapa yang baca Al-Qur'an ya, sedangkan orang-orang di sekitarnya itu sedang salat sunnah ya. Ada seorang membaca Al-Qur'an ya, dia membaca Al-Qur'an sedangkan orang-orang di sekitarnya itu sedang salat sunnah. Falaisa lahu an yajhara jahran, maka tidak boleh baginya untuk mengeraskan bacaannya. Tidak boleh baginya untuk mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Yashghaluhum bihi, yang itu bisa mengganggu orang salat tersebut. Itu bisa mengganggu orang salat tersebut ya. Jadi kalau seorang sedang baca Al-Qur'an ya, sedang baca Al-Qur'an di masjid misalnya, membaca Al-Quran di masjid atau di tempat lain ya, sedangkan orang-orang di sekitarnya sedang salat sunnah misalnya, orang-orang di sekitarnya sedang salat sunnah, maka janganlah dia mengeraskan bacaan Al-Qurannya ya. Jangan mengeraskan bacaan Al-Qurannya, yang mana itu bisa mengganggu orang-orang yang salat sunnah tersebut ya. Ya, bisa mengganggu orang-orang yang salat sunnah tersebut ya, bisa ya memecah konsentrasinya, bisa memecah kekhusyuannya ya. Maka dipelankan bacaannya ya, supaya tidak mengganggu orang-orang yang salat tersebut ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ba'di ashabihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabat beliau ya. Nabi suatu malam itu pernah keluar ya. Nabi pernah keluar menemui sebagian para sahabat beliau ya. Sebenarnya disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya, hadis yang sahih. Wa hum yusalluna minas sahar, sedangkan para sahabat ketika itu sedang salat malam. Para sahabat sedang salat malam, kemudian Nabi keluar ya, Nabi keluar menemui mereka. Sedang ketika itu para sahabat sedang salat malam. Dan ketika itu sebagian sahabat itu mengeraskan bacaannya. Sebagian mengeraskan bacaannya, sebagian tidak mengeraskan bacaannya. Ya. Sebagian sahabat mengeraskan bacaannya, sebagian tidak mengeraskan bacaannya ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ayuhan nas, kullukum yunaji rabbahu. Wahai manusia, sesungguhnya kalian masing-masing bermunajat kepada Rabbnya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu masing-masing ya, kalian masing-masing bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya atas sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya atas sebagian yang lainnya. Fil qiraah, dalam bacaan salatnya ya. Ya, maka di antara perkara yang hendaknya kita perhatikan ya dalam salat ya, jangan sampai bacaan kita itu mengganggu ya bacaan orang lain ya. Ini adalah di antara kesalahan berkaitan dengan ibadah salat ya. Kemudian di antara kesalahan ya berkaitan dengan ibadah salat adalah tagmidul ainain ya, tagmidul al-ainain, memejamkan kedua mata ya, memejamkan kedua mata, tagmidul ainain.
min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat, tanpa adanya keperluan. Jadi ketika sholat dia memejamkan kedua matanya ketika sholat, padahal tanpa adanya hajat, tanpa adanya keperluan, ya, tanpa adanya keperluan. Wa hadza makruhun, ini termasuk perkara makruh, ya, perkara makruh, perkara yang dibenci, ya. Ketika seorang sholat dia memejamkan mata, itu perkara makruh, ya, tidak membatalkan sholatnya, dia juga tidak berdosa, ya, tidak berdosa, tapi sebaiknya ditinggalkan, ya, sebaiknya ditinggalkan, jangan sampai memejamkan matanya ketika sholat, ya. Hendaknya dia membuka matanya dan diarahkan ke arah tempat sujud, ya. Ketika sholat dia, ya, membuka matanya dan diarahkan ke tempat sujud, ya, tidak memejamkan mata. Ini perkara yang makruh. Meskipun tidak membatalkan sholat, orang melakukannya juga tidak berdosa, ya, tapi ini, ya, sebaiknya ditinggalkan, ya. Fakarihahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Sesungguhnya Imam Ahmad dan selainnya itu membenci hal itu, ya. Imam Ahmad, ya, dan selainnya itu membenci hal tersebut, ya. Wa qalu huwa fi'lul yahud. Dan mereka berkata, para ulama berkata, itu adalah menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi, ya. Maka ketika memejamkan mata ketika sholat itu menyerupai, ya, ibadah orang Yahudi. Dan juga menyerupai ibadah orang Majusi, ya. Orang Majusi yaitu para penyembah api, ya. Orang Yahudi dan orang Majusi itu ketika beribadah, ya, mereka memejamkan matanya. Maka kita umat Islam, ya, kita umat Islam jangan meniru mereka. Kita umat Islam jangan meniru perbuatan orang Yahudi dan orang Majusi tersebut, ya. Maka kita dimakruhkan yaitu memejamkan mata, ya. Kecuali kalau ada hajat, ya. Kecuali jika ada hajat. Kalau ada keperluan maka diperbolehkan, ya. Jika ada keperluan maka diperbolehkan. Misalnya ketika dia sholat dan di hatamannya itu ada gambar-gambar yang mengganggu kekhusyuannya, ya. Terkadang seorang sholat di suatu tempat yang di situ ada gambar-gambar, ada misalnya hiasan-hiasan atau selainnya yang mengganggu kekhusyuannya, maka ketika itu tidak mengapa dia memejamkan matanya. Tidak mengapa dia memejamkan matanya karena ketika itu ada hajat, ada keperluan, ya. Tetapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada maslahat, ya, maka sebaiknya tidak memejamkan kedua matanya, ya. Masyaallah muslimin, ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesalahan atau kekeliruan berkaitan dengan ibadah salat adalah ada mutaba'atul imam liman jaa wal imamu jalisun aw sajidun, ya. Apabila seseorang tidak langsung mengikuti gerakan imam, ketika dia datang dan imam sedang duduk atau sedang sujud, ya. Itu ke seorang makmum masbuk, ya, misalnya seorang datang terlambat, makmum masbuk terlambat, dan ketika itu imam itu sedang duduk, ya, duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud misalnya, ya, atau imam sedang sujud misalnya. Tapi makmum ini yang datang terlambat ini tidak langsung mengikuti gerakan imam, tidak langsung mengikuti gerakan imam, menunggu. Terkadang kita lihat sebagian makmum itu menunggu dulu
imam berdiri ya, menunggu dulu imam berdiri baru dia ikut ya dalam saf tersebut, ikut gerakan imam. Padahal yang dianjurkan ya, yang afdal, yang dianjurkan, yang ditekankan adalah langsung mengikuti gerakan imam ya, meskipun imam sujud, meskipun imam dalam keadaan duduk di antara dua sujud, imam dalam keadaan duduk tasyahud misalnya, langsung ya, langsung mengikuti gerakan imam ya, tidak perlu menunggu imam berdiri ya. Fal afdalu wal akadu ala man dakhala al masjida an yalhaqa bi imamihi ala ay wad'in kana. Maka yang afdal, yang lebih utama dan yang lebih ditekankan adalah bahwasanya seorang yang masuk masjid ya, seorang yang masuk masjid dan dia terlambat, hendaknya dia langsung mengikuti gerakan imam ya, langsung mengikuti gerakan imam ala ayyi wad'in kana, ketika imam dalam kondisi apa saja, ketika imam dalam kondisi apa saja, dalam kondisi sujud, dalam kondisi duduk di antara dua sujud, ketika imam dalam kondisi duduk tasyahud, langsung ya, langsung mengikuti gerakan imam, yaitu dia takbiratul ihram ya. Makmum tadi takbiratul ihram, berdiri takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung mengikuti gerakan imam ya, itu yang disyariatkan dan yang afdal ya. Kama rawa Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih ya, dengan sanad yang sahih. Dan dari sini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ji'tum as-salata wa nahnu sujudun fasjudu. Idza ji'tum as-salata wa nahnu sujudun fasjudu. Apabila kalian datang ya, kalian datang dalam salat jamaah, datang dalam salat berjamaah, sedangkan kami sedang sujud ya, sedangkan kami sedang sujud, Nabi sedang sujud ya, fasjudu, maka langsunglah ikut bersujud ya, maka langsunglah bersujud ya. Jadi tidak perlu menunggu ya, langsung bersujud ya. Ini yang afdal, yang lebih utama. Wa ta'akhurul musalli anis sujudi hirmanun lahu min ibadatin yuhibbuha Allah. Apabila orang yang terlambat tadi menunda dari mengikuti gerakan imam, maka dia telah terlewat dari satu ibadah. Dia telah terlewat dari satu ibadah yang dicintai oleh Allah. Dia terlewat dari ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika dia datang di shaf, imam sedang sujud, kemudian dia menunggu, maka dia sudah terlewat dari suatu keutamaan. Karena kalau dia langsung sujud, maka dia langsung beribadah kepada Allah. Kalau dia langsung sujud, langsung mengikuti gerakan imam, maka dia langsung mendapatkan ibadah, langsung mendapatkan pahala, meskipun itu tidak dianggap satu rakaat ya. Meskipun itu tidak dianggap satu rakaat karena dia sudah tidak ikut rukuknya imam, tapi dia sudah mendapatkan keutamaan, dapat pahala dengan ikut gerakan imam tadi. Itu sudah suatu keutamaan, suatu ibadah yang dicintai oleh Allah SWT, dan dia mendapatkan pahala atasnya. Adapun jika dia tunggu ya, dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Kalau dia tunggu ya, menunggu imam berdiri ya, dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut ya. Wan Ali ibn Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Keduanya berkata ya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Apabila kalian datang dalam salat berjamaah, sedangkan imam dalam satu kondisi, maka kerjakanlah seperti yang dikerjakan imam. Apabila kalian datang terlambat dalam salat berjamaah sedangkan imam dalam satu kondisi, maka ya kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan imam tersebut. Imam sujud, kita ikut sujud. Imam sedang duduk di antara dua sujud, kita ikut. Yaitu adalah yang disyariatkan bagi orang yang terlambat dalam salat berjamaah. Ya. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mudah ini tentang beberapa kesalahan dalam salat ya. Semoga bisa kita pahami dan bisa kita jauhi dari kesalahan-kesalahan tersebut ya. Karena salat adalah ibadah sangat penting ya. Salat adalah amalan yang pertama nanti dihisab ya. Salat adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Apabila salat kita baik ya, maka akan menjadikan amal-amal kita yang lain menjadi baik ya. Tapi kalau salat kita buruk ya, juga akan menjadikan amal-amal kita yang lainnya juga menjadi buruk ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi untuk tumakninah itu artinya secara bahasa, tumakninah itu artinya tenang ya. Tumakninah itu artinya tenang secara bahasa. Adapun prakteknya bagaimana melaksanakan tumakninah itu apabila tulang-tulang itu sudah kembali ke tempatnya masing-masing begitu ya. Misalnya seorang ruku ya, seorang ruku, maka ketika dia itu tumakninah, maka anggota-anggota badannya itu, tulang-tulangnya itu sudah menempati tempatnya masing-masing, belum yaitu tidak bergeser dari keadaannya yang seharusnya gitu. Jadi kalau dia itu tenang, berarti tulang-tulangnya dan anggota badannya itu sudah di tempatnya masing-masing. Tapi kalau belum di tempatnya masing-masing, sudah berpindah ke gerakan lain, berarti belum tumakninah begitu. Atau misalnya seorang berdiri i'tidal ya, i'tidal. Ketika i'tidal itu dia tenang, dikatakan tumakninah itu kalau anggota badannya, tulang-tulang itu sudah di tempatnya masing-masing, sudah tenang di tempatnya masing-masing. Tapi kalau anggota badannya saja belum tenang, belum sampai di tempatnya masing-masing, tulang-tulangnya, anggota badannya, dia sudah berpindah ke gerakan yang lain, berarti belum tumakninah begitu. Jadi dia misalnya ruku dia tenang, anggota badannya sudah tenang, kemudian dia membaca
membaca bacaan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim dengan tenang. Setelah itu barulah dia bangkit dari rukuk. Ketika i'tidal, bangkit dari rukuk tadi, ketika berdiri, ya anggota badannya sudah tenang, anggota badannya, tulang-tulangnya sudah di tempatnya masing-masing ya. Tulang-tulangnya sudah di tempatnya masing-masing. Dia baca bacaan ketika i'tidal, Allahumma rabbana walakal hamdu dengan tenang, barulah dia sujud seperti itu. Ngerti? Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kalau imamnya tadi terlalu cepat ya. Kalau imam terlalu cepat ya. Kalau imam terlalu cepat ya maka seperti itu ya bisa membatalkan salatnya. Karena tumakninah itu termasuk rukun salat, dan kalau tidak tumakninah maka bisa membatalkan salatnya. Dan kalau kita sudah terlanjur mengikuti imam seperti itu, terlalu cepat, tidak tumakninah, maka kita harus mengulangi salat kita. Karena ketika salatnya batal, salat itu harus salat harus diulangi. Itu konsekuensinya. Jadi misalnya kita salat isya ya, misalnya salat isya. Ketika salat isya misalnya ternyata imam terlalu cepat ya, gerakannya terlalu cepat, tidak tumakninah ya. Dan kita sudah terlanjur salat sampai selesai, ya kita harus mengulangi. Karena salat tidak sah, harus kita ulangi. Atau misalnya kita memisahkan diri juga tidak mengapa, karena dalam kondisi tersebut ya imam salat tidak sah, kita tidak perlu mengikutinya ya, kita bisa salat sendiri atau mencari masjid yang lain ya, mencari masjid yang lain yang salatnya tumakninah, tidak mengapa seperti itu. Ya kan? Ya. Ada lagi yang lainnya barangkali yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita cukup sekian. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.